Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Kausar, aku Kansa Zara Caniago. Dan aku Karisa Rania Safia. Kami perwakilan dari tim multimedia Al-Kausar. Sahabat Al-Kausar, apa kabar pagi ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti kegiatan yang sangat istimewa ini. Betul banget, hari ini Jumat 21 November 2025 kita mengikuti acara kegiatan upgrading pengurus OSIS masa khidmat 2025-2026 di lingkungan MTS Al-Kausar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sampai besok Sabtu 22 November 2025. Udah siap belum nih untuk menjadi bagian transformasi menuju masa depan? Pastinya siap dong, kegiatan upgrading ini bukan sekedar pelatihan biasa, tetapi ini adalah momen bersejarah bagi para pengurus OSIS yang terpilih untuk bertransformasi menjadi pemimpin yang tangguh, berintegritas, dan siap mengemban amanah. Sahabat Al-Kausar, kegiatan upgrading ini mengangkat tema transformasi diri menuju pemimpin masa depan. Tema ini mencerminkan esensi dari kegiatan ini, yaitu proses perubahan dari sekedar siswa biasa menjadi pemimpin organisasi yang bertanggung jawab. Tepat sekali, upgrading ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam membentuk karakter kepemimpinan para pengurus OSIS. Para pengurus OSIS di sini akan mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, dan mental mereka untuk menjalankan peran mereka dengan optimal. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan intensif agar para pengurus memahami tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika berorganisasi. Bukan hanya teori, tapi juga praktik langsung yang akan membentuk karakter mereka sebagai calon pemimpin. Dalam 2 hari ke depan, para pengurus OSIS akan mendapatkan materi dari para narasumber yang kompeten, mulai dari administrasi dan kesekretarian, kepemimpinan, dan juga manajemen konflik, hingga etika dan kedisiplinan dalam berorganisasi. Tidak hanya itu, ada juga kegiatan mentoring, akrab atau malam keakraban, temu kangen romantis, hingga kegiatan spiritual seperti sholat tahajud dan renungan malam. Wah, lengkap banget ya programnya. Benar sekali. Jadi, mari kita ikuti setiap agenda ini dengan penuh kesungguhan dan antusiasme. Ingat, ini adalah investasi untuk masa depan OSIS MTS Al-Kausar. Kegiatan upgrading dimulai pagi ini pukul 6:45 dengan check-in peserta. Para pengurus OSIS mulai berdatangan dengan wajah penuh semangat dan antusiasme. Mereka disambut oleh panitia yang ramah dan siap memandu selama 2 hari ke depan. Tepat pukul 7, kegiatan resmi dibuka dengan apel pelantikan pengurus OSIS. Ini adalah momen sakral di mana para pengurus OSIS secara resmi dilantik dan mengucapkan janji untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Setelah pelantikan, dilanjutkan dengan istirahat singkat dan kemudian pengenalan tata tertib oleh panitia. Di sesi ini, semua peserta diberitahu tentang aturan main selama kegiatan upgrading berlangsung. Kedisiplinan adalah kunci utama dalam kegiatan ini. Sekarang saatnya memasuki sesi materi 1, yaitu tentang dasar administrasi dan kesekretariatan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Muiz SPD MM. Materi ini sangat penting dan bermanfaat untuk kita karena mengajarkan bagaimana cara mengelola administrasi organisasi dengan baik dan benar. Administrasi yang rapi dan teratur adalah tulang punggung organisasi yang profesional. Di sesi ini, para pengurus belajar pembuatan surat, notulensi rapat, pengasipan dokumen, dan berbagai keterampilan lainnya yang akan mereka butuhkan nanti. Setelah materi administrasi dilanjutkan dengan mentoring 1, yaitu tentang mengenal Oscar yang akan dipandu oleh panitia. Oscar atau OSIS Al-Kausar adalah identitas kita. Penting banget buat kita mengetahui sejarah visi, misi, dan moto Al-Kausar sebagai bagian dari organisasi.
kegiatan Selasa ini kita melakukan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan. Para peserta dan panitia beristirahat sejenak untuk mengisi energi dan melaksanakan ibadah. Dan jangan lupa menjaga kesehatan jiwa dan raga ya. Dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang keosisan yang akan disampaikan oleh Abu Hamzah Ridwan Al-Aziz SPD. Materi ini berisi tentang esensi organisasi siswa, fungsi, peran, dan bagaimana cara menjadi pengurus OSIS yang efektif. Kita boleh mengatur dia punya landasan hukum juga, ada pengurus nasional. Disebutnya apa? Dilanjutkan dengan sesi evaluasi. Di sini, para panitia mengumpulkan feedback dari para pengurus OSIS tentang kegiatan yang sudah berjalan. Ini adalah komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas kegiatan. Setelah sholat asar berjamaah, kita lanjut dengan materi ketiga, yaitu leadership dalam organisasi yang dibawakan oleh Bapak Haji Ahmad Mubarok, SHI MPD. Di sesi ini, para pengurus OSIS diajarkan tentang gaya kepemimpinan, bagaimana cara memimpin dengan memberi contoh, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, dan bagaimana cara menginspirasi tim untuk terus bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Tetapi leader melayani, karena leader menjadi teladan. Makanya kalian pengurus OSIS jangan cuma nyuruh. Memasuki malam hari, kegiatan tidak berhenti. Sore ini dilaksanakan metode kedua tentang persiapan makrab. Panitia memberikan arahan tentang konsep malam keakraban yang akan dilaksanakan nanti malam. Setelah giat pribadi dan melaksanakan sholat maghrib, zikir, dan isya berjamaah, para peserta dan panitia makan malam bersama. Suasana kebersamaan mulai terasa semakin kental. Sekarang sudah pukul 8, dimulai materi keempat yang sangat spesial, yaitu mengkaji makna moto Oscar Al-Qabila Milzomin Yaglibuhul Bilzomi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Hasan, MC MPD. Moto ini memiliki makna yang sangat dalam. Kebenaran tanpa keteraturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Ini mengajarkan kita bahwa tidak cukup hanya benar, tapi harus juga terorganisir dengan baik. Setelah materi inspiratif ini, tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu, temu kangen romantis. Romantis adalah singkatan dari rombongan mata OSIS. Di sesi ini, para senior OSIS berbagi pengalaman dan inspirasi kepada pengurus baru. Wah, pasti banyak banget cerita seru dan pelajaran berharga yang dibagikan. Momen seperti ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan semangat Oscar dari generasi ke generasi. Dan sekarang, dimulailah makrab atau malam keakraban.
Di sini, para pengurus OSIS saling berbagi cerita, bermain games, tertawa bersama, dan membangun ikatan emosional yang kuat. Karena tim yang solid dimulai dari hubungan yang akrab. Memasuki hari kedua, tepatnya dini hari pukul 3, para peserta dan panitia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Ini adalah momen spiritual yang sangat berharga, di mana kita bermunajat kepada Allah memohon kekuatan dan keberkahan. Dilanjutkan dengan renungan malam yang dipandu oleh panitia. Di sesi ini, para peserta diajak untuk merefleksikan diri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta menetapkan komitmen untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Setelah sholat subuh dan tadarus, peserta diberikan waktu untuk giat pribadi. Mereka bisa beribadah, membaca Al-Quran, atau sekedar merenung menikmati ketenangan pagi. Pukul 6, saatnya olahraga dan games. Kegiatan fisik ini sangat penting untuk mengembalikan semangat setelah begadang semalam. Tubuh yang sehat akan menghasilkan pikiran yang jernih. Setelah sarapan pagi, dilanjutkan dengan materi yang kelima, yaitu tentang manajemen konflik dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sandria Fatur Rahman, MPD. Materi ini bersifat krusial karena dalam setiap organisasi pasti ada saja konfliknya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Di sesi ini, para pengurus belajar tentang sumber konflik, yaitu cara mengidentifikasi masalah, teknik berkomunikasi yang efektif, dan strategi win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan dalam organisasi. Dilanjut dengan materi yang keenam, yaitu tentang etika dan kedisiplinan pengurus OSIS yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hidayat SSN. Etika adalah fondasi yang penting untuk kepemimpinan yang bermartabat. Pemimpin hanya memberikan ini saja tentang etika. Selesaikan, para peserta melaksanakan operasi semut, yaitu kegiatan bersih-bersih area yang digunakan saat upgrading. Ini mengajarkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Pukul 10, dimulai mentoring 3, yaitu tentang berbagi pesan dan kesan. Di sesi ini, para peserta dan panitia berbagi refleksi tentang pengalaman mereka selama 2 hari ini. Pasti banyak yang terharu. Kegiatan upgrading resmi ditutup setelah mentoring 3. Di sini, panitia menyiapkan apresiasi kepada para peserta dan memberikan pesan-pesan motivasi untuk masa depan. Dan sebagai penutup, dilaksanakan foto bersama. Dokumentasi ini menjadi momen yang sangat indah bagi para pengurus OSIS masa hikmat 2025-2026. Sahabat Al-Kausar, kegiatan upgrading pengurus OSIS selama 2 hari ini telah membuktikan bahwa membutuhkan karakter pemimpin membutuhkan proses yang intensif, penuh dedikasi, dan kesungguhan. Tema transformasi diri menuju pemimpin masa depan telah terwujud dengan serangkaian materi, kegiatan spiritual, dan mentoring, dan juga kegiatan yang sangat luar biasa. Para pengurus OSIS kini telah dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mental untuk siap menjadi pemimpin. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan teori kepemimpinan, tapi juga memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan antar OSIS. Kepada para pengurus OSIS masa hikmat 2025-2026, ingatlah selalu pelajaran yang kalian dapatkan di sini. Terapkanlah ilmu dan pengalaman ini dalam menjalankan amanah kalian di organisasi. Kepada Bapak dan Ibu Guru sebagai pembina OSIS, para narasumber yang luar biasa, kakak-kakak panitia yang kerja keras, dan seluruh warga madrasah yang mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
Ingat sahabat Al-Kausar, kepemimpinan bukan tentang posisi atau jabatan, tapi tentang tanggung jawab dan pengabdian. Mari kita jadikan OSIS sebagai wadah untuk berkontribusi nyata bagi madrasah kita tercinta. Seperti moto Oscar, Ahlul Kubila Nizomin Yaglibuhul Bimazomin. Kebenaran tanpa keteraturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Mari kita menjadi pemimpin yang tidak hanya benar, tapi juga terorganisir dengan baik. Kepada pengurus OSIS yang terpilih, jadilah pemimpin yang menginspirasi, yang memberi contoh, yang mendengarkan, dan yang selalu menggunakan kepentingan bersama. Masa depan Oscar ada di tangan kalian. Akhir kata, aku Karisa Rania Safia Dan aku, Kansa Zara Caniago. Kami berdua, mewakili tim multimedia Al-Kausar, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dedikasi seluruh peserta dalam kegiatan upgrading ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. tetap semangat, tetap solid. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan Abu untuk pengurus OSIS tahun 2024-2025? Baik, terima kasih untuk pesannya untuk adik-adikku Oscar di Misioner masa khidmat 2024-2025, terus berkarya, terus bergerak, al-harokah barokah, bergerak adalah keberkahan gitu. Terus kemudian juga terus tumbuh, dan kesan buat saya bersama kalian sama seperti ke angkatan-angkatan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menjadi teman seperjalanan. Saya berharap tentu kalian akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dimanapun kalian berada nanti. Terus kemudian kalau bisa ikut lagi organisasi, gak harus intra apapun, tapi saya akan senang ketika kalian pulang ke MTs Al-Kausar gitu. Nanti kalian ikut berbagai macam kegiatan yang positif dan bermanfaat, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Apa harapan Abu untuk pengurus OSIS tahun 2025-2026? Oke. Karena ini di kegiatan upgrading, tentu harapan saya ke pengurus yang baru, pertama harapannya mereka bisa mencontoh hal-hal baik yang ditinggalkan oleh pengurus di Misioner yang sebelumnya, yang bagus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, dan kekurangannya tentu bisa dievaluasi dan diperbaiki. Ya, pesan saya jangan so tahu, jalanin aja, karena mereka akan mengerti ketika sudah menjalaninya. Ya, itu aja. Terima kasih kakak. Ya, udah. Baik, makasih Abu. Oke, sebelumnya aku boleh tahu dulu namanya siapa dan jabatan kalian di OSIS saat ini itu apa? Nama saya Muhammad Jako Federico. Saya di OSIS menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS masa khidmat 25-26. Perkenalkan, nama saya Mifal Khoir Amar Muda Irawan, dan alhamdulillah pada tahun ini, pada tahun 2025 sampai dengan 2026, saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Gimana perasaan kamu setelah menjadi pengurus yang baru? Mungkin perasaan saya sih antara senang dan juga ini ya, harus mengemban rasa tanggung jawab juga, karena tugas untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua OSIS itu bukanlah hal yang mudah juga, harus mempertimbangkan resiko yang sudah saya perbuat. Tentunya ada kepuasan pribadi, apalagi saya berhasil mendapatkan kepercayaan menjadi sebuah ketua OSIS. Namun tentu saja kita juga sadar bahwa posisi yang kita emban saat ini adalah posisi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang pelajaran apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti upgrading yang tahun ini? Mungkin pelajarannya banyak sekali yang bisa didapatkan. Salah satunya kita bisa ambil dari materi Abi Ama, yaitu leadership. Leadership itu tuh dipimpin oleh satu orang dalam sebuah perkumpulan, dan satu orang ini tuh harus bisa untuk mempengaruhi orang di sekitarnya untuk mencapai satu tujuan bersama. Ya, mungkin sekitar dari situ saja yang bisa saya ambil materinya.
pada upgrading kali ini banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, baik itu dari administrasi dan juga leadership, gimana cara kita memimpin, dan tentang moto OSIS sendiri. Dan itu benar-benar ilmu yang penting banget bagi kita pengurus baru terutama ya, untuk kita ketahui. Dan juga kita mendapat pengalaman yang benar-benar berharga, gimana caranya kita bisa kompak sama pengurus-pengurus yang baru yang akan bersama kita dengan 1 tahun ke depan. Makasih ya Miftah, Jako buat wawancaranya. Gimana perasaan kamu setelah menjadi pengurus yang baru? Perasaan aku udah pasti seneng, terus aku juga pasti pada kedepannya akan akan memiliki banyak pengalaman baru dengan teman-teman baru, dan ya intinya aku seneng banget deh. Kalau aku yang pasti aku harus merasa senang dong. Yang pasti aku senang karena aku udah jadi salah satu anggota OSIS, dan juga aku pasti akan berkomitmen untuk mengabdi di OSIS dengan baik dan melakukan semua tugas dengan sebaik mungkin. Oke, kalau gitu pelajaran apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti upgrading ini? Di upgrading ini disediakan banyak banget materi, dan itu juga banyak banget pelajaran yang dapat aku ambil. Tapi intinya aja, kita itu harus percaya diri, kita juga harus menjaga kekompakan, dan kita ini keluarga, kita nggak boleh keluar dari perahu, kita nggak boleh nyebur sendirian. Kalau dari aku, tentunya banyak pelajaran yang aku dapat, seperti bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana cara berorganisasi yang baik, dan apa yang harus aku lakukan jika aku seorang pemimpin. Jika aku memimpin suatu organisasi, aku harus bersikap seperti apa, dan tentunya menumbuhkan rasa saling sayang, saling menjaga, dan mengembangkan kekompakan kami pada 2 hari ini. Makasih ya buat wawancaranya. Yasmin, Mileka. Nah, sahabat Al-Kausar, sekarang aku lagi sama Demisioner Masa Khidmat 2324. Kalau boleh tahu nama kakak siapa dan pernah menjabat apa di OSIS? Perkenalkan, nama aku Gladys Zakira Setiawan. Aku pernah menjabat sebagai Bendahara 2. Aku Putri Kirana Fatisha, pernah menjabat sebagai Sekretaris 1. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya kak. Apa pesan dari kalian untuk pengurus OSIS MK 2025-2026? Pesannya, semoga kalian tetap jaga kekompakan dan komunikasi, karena itu kunci utama dalam organisasi. Kalau dari aku, kalian harus menjaga amanah ini dengan baik dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadilah OSIS yang memberi contoh, bukan hanya memberi perintah. Oke, yang kedua, apa harapan kalian untuk pengurus OSIS MK 25-2026? Harapannya semoga kalian menjadi contoh yang solid, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Dari aku, semoga kalian tetap kompak dan semoga program yang kalian hasilkan nanti bisa bermanfaat bagi sekolah ini. Terima kasih ya kak.